Nah, siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kedatangan kawan-kawan dari Cracker Supermoto Ketapang. Ini kalau saya nyebut Cracker itu teringat itu ya, snack ya jadinya. Nah ini Cracker Motor Supermoto Ketapang. Kawan-kawan ini datangnya ke sini gara-gara kita kepingin diskusiin semua hal tentang anak motor. Nah, sebelum ngomong lanjut, karena kami ini adalah orang biasa-biasa saja, jadi harus kenalin diri. Ini ini bukan Panglima Tempur ya, tapi sebutannya apa kalau di kalian? Pak Gul. Ya. Siapa namanya Bang? Dani Marwan. Dani Marwan. Dipanggilnya Dani. Nah, kalau kakak yang di tengah-tengah siapa kak? Nama saya Wulan Ramadan Nur. Wulan Ramadan Nur. Iya. Siapanya Nia Ramadhani? Gak ada hubungan ya? Wulan Ramadan Nur dipanggilnya? Wulan. Bang Muhammad Aldi. Bang Muhammad Aldi. Dipanggilnya Aldi. Ferian Nur. Dan Jekri Rahman. Bang Jekri Rahman. Dipanggilnya Bang Jack. Bang Jack. Ini tahu nggak lagu dangdut? Nah, jadi mereka ini adalah orang-orang yang berada di cerita nggak tracker, nggak cinta kayaknya. Ini hampir-hampir ngomong-ngomong kok kalian bisa bergabung jadi bikin satu komunitas namanya Cracker Supermoto. Yang paling tua di antara kalian ini, yang pertama kali gabung siapa? Yang pertama gabung nih, Iya. pertama saya sendiri. Jadi maksudnya itu dulu. Jadi Dani bikin satu komunitas yang anggotanya sendiri pertama. Pertama kita kan bercita-cita pengen sih bikin komunitas Cracker Supermoto di sini. Ya. Jadi angan-angan tuh sambil ngopi-ngopi bareng Ferry, coba kita bikin komunitas ini dong di Kabupaten Ketapang. Ya. Jadi ngomong-ngomong komunitas ini dulunya adanya di mana yang pertama kali? Dulunya sih di Pontianak. Dia terinspirasi dari satu komunitas di Pontianak. Iya. Kawan-kawan membuat Cracker Supermoto Ketapang. Ketapang. Jadi kalau di Pontianak sendiri namanya apa? Wes Borneo Supermoto. Oh, jadi agak berbeda sedikit ya, Iya. agak berbeda. Nah, jadi dulu berarti pertamanya foundernya adalah kalian berdua nih. Ada beberapa rekan sih. beberapa pihak lah Pak. Iya. Ada 4 lah. Iya, ada. Yang waktu itu. Yang pertama tuh saya Ferry, Iya. Dani Marwan, yang satunya Derpi, yang satunya Reja Kadut. Jadi angan-angan kami itu membuat sebuah komunitas lah yang Iya. Ketapang nih. Nah, jadi oleh karena ada sebagai naungan dari Pontianak, jadi minta restuilah dari Pontianak untuk sebagai chapter untuk di Ketapang, yang Iya. yaitu biasa disebut tuh Cracker Supermoto Ketapang. Jadi waktu itu kalian ikut di payung hukumnya kawan-kawan yang di Pontianak. Iya. Pada sekarang udah bikin payung hukum sendiri atau masih sama-sama dengan yang di Pontianak juga? Masih. Kalau hukum Masih. nanunya masih di Pontianak. Masih di Pontianak. Oke. Nah, jadi berarti setelah 4 orang tersebut muncullah beberapa orang yang baru. Nah, ini ngomong-ngomong, Bang Aldi dan Bang Jack sendiri, kalian gabungnya kapan? Saya 2018. Syaratnya kan harus punya motor tracker ya. Itu 2018 itu baru beli motor atau baru ketahuan bahwa ada komunitas? Sebelumnya saya udah beli motor sih 2015. Iya. Jadi berarti dari 2015 ke 2018 itu kan ada sekitar lumayan dari 3 tahunan. Tahun. Gabung dengan komunitas lain atau mendirikan komunitas sendiri? Enggak, berjalan sendiri aja. Jadi bikin komunitas tapi anggotanya sendiri. Nah, jadi berarti Abang tahunya ada Cracker Supermoto Ketapang dari mana, Bang? Disaingin teman di jalan. Di jalan. Berarti ada teman nyanyiin pakai motor, Pakai motor juga. tracker juga. Jadi langsung gimana waktu itu? Langsung diajak join sih. Oh, kayak multi level marketing juga ya, Bang ya. Jadi satu orang mencari kaki yang selanjutnya. Iya. Nah, akhirnya selama gabung dengan mereka beramai-ramai ini, Bang Jack menemukan sesuatu hal yang baru nggak? Iya sih. Banyak pertemanan. Selain itu banyak teman lain Iya. juga. Nah, kalau Bang Aldi gabungnya tahun berapa nih, Bang? Tahun 2019 ya. Berarti lebih muda lagi, lebih Tua, Bang Jack. duluan. Nah. Ini tua apa nih, Iya. Bang? Segala-galanya kayaknya. Segala-galanya. Nah, jadi Bang Aldi gabungnya 2019. Newbie berarti ya Bang Aldi ya di sini ya. Di Ploncong nggak, Bang? Enggak, saya awalnya punya komunitas sendiri Ya, yang jadi,
di MHS lah, pokoknya kawan-kawan di MHS saya kumpulkan semuanya, saya dirikan jadi Supermoto MHS. Oh ya. Dan Mantan akhirnya Healer Selatan. ya, Ya, kita gabung ke Kreker Ketapang, nggak sengaja nih bang, Ya. pergi ya jalan-jalan malam nih, pas duduk di base camp Kreker Ketapang, pas kebetulan saya pun memang cari Kreker Ketapang. Oh gitu. Iya. Wah kayak Nah. lumayan kayak film ya. Tapi waktu itu carinya bukan untuk adu fisik bukan. Memang mau cari itu untuk gabung. Jadi pada saat abang udah ketemu dengan mereka, ya, abang sampaikan ya dan akhirnya gabung. gabung. Semua dari kawan-kawan MHS ini Matan Hilir Selatan ya, salah satu kecamatan di sebelah utaranya kita, di sebelah selatannya ya. Nah jadi waktu itu pas abang gabung, itu dengan kawan-kawan yang dari satu komunitas Matan Hilir Selatan juga atau abang sendiri? Dengan kawan-kawan di Matan Hilir Selatan. Berarti jadi yang masuk pada tahun 2009 yang sama-sama dengan abang lebih dari satu dong? Iya. Berapa orang waktu itu? Waktu itu anggota saya ada 13, tapi yang masuknya cuma 11 orang kalau tidak salah. Satunya ditarik beler. Bukan. Bukan. Nah ini unik nih, unik nih. Artinya begini, kalau tiba-tiba satu hari misalnya ada kejadian motor kita hilang, kita secara otomatis keluar dari Kreker Supermoto dan mau Enggak sih, kita bantuin Motor. nge-share, Oh iya gitu. nge-share di medsos segala macam. Nyari motor kan berarti judulnya ya kan? Nyari motor. Itu kan kalau keluar dari komunitas itu kan ada hal-hal tertentu. Yang tidak, yang melenceng dari ADRT-nya ya. Artinya. Tapi kan begini, masuknya kan karena punya kesukaan yang sama terhadap motor berjenis tracker nih. Iya. Kalau tiba-tiba hilang motor atau motornya ditarik dealer kayak judulnya tadi, kita masih bisa jadi anggota komunitas nggak pakai Supra? Kira-kira gimana nih? Nah, Bang Ferry pernah mikir kayak gitu nggak? Pernah. Nah. Pernah gak ada? Atau memang kejadian? Memang ada. Jadi ini sesuai dengan fakta ya ceritanya. Iya. Nah, jadi waktu itu gimana Bang? Soalnya kan dari awal pertama dia pun kan memang sudah ada motor. Ya. Nah, jadi kan biarpun dia motornya hilang atau ditarik dealer pun, yang penting awalnya dia itu punya sebuah motor track record, yaitu Ya. tak record tak cinta. Oh gitu. Oh jadi jangan-jangan Anda yang tukang pertama kali memanas-manasi tak tracker tadi. Tapi sebelum ke sana, ini kan ada satu cewek nih. Kalau tadi kan cowok rata-rata disaingin baru gabung. Kamu kan nggak mungkin disaingin sama tracker ya. Jadi gimana ceritanya Kak Ulan waktu pertama kali kenal dengan tracker Supermoto Ketapang? Jadi kita sempat kenal sama Ferry. Oh ya. Nah, terus tiba-tiba kayak di DM ya, Nah. di DM. Jadi waktu itu DM-nya ngajak gabung atau ngajak beli motor? Jadi waktu itu diajak di DM kemudian ngajak gabung kan. Nah, kebetulan karena pada saat itu banyak juga sih, karena posisi Ulan waktu itu masih di Pontianak. Nah, jadi ada salah satu dari anggota Pontianak tuh ngajak juga buat gabung Oke, tunggu dulu nih. Kenalnya Bang Ferry di mana tuh? di Instagram. Oh jadi kalian kenal di Instagram. Siapa yang pertama jadi follower siapa nih judulnya? Nah kan saya lihat kan saya kan humasnya Kreker Ketapang nih. Ya. Nah jadi Oh, ini pembenar. jadi kan Hubungan saya lihat story ataupun anu tuh dia tuh sering hashtag Kreker Ketapang. Jadi kan Oke, iya. oleh karena masih penasaran kan Iya. orang-orang mana nih kan Iya. tuh. Jadi saya DM, Berawal saya dari tanya lah kan biasa lah. Jadi orang nanya kan misalnya ini ujung-ujungnya saya pindah ke WA-nya nomornya. Iya, dapat. Dapat. Habis itu Habis itu kenalan, kedekatan, ujung-ujungnya saya join. Iya. Nah, saya tanya dulu sebelumnya dah ada komunitas atau belum itu. Iya. Kata dia misalnya, kata Ulan tuh belum, jadi kan saya ajak join. Iya. Nah, Emang kalau udah ada kenapa Bang Ferry? soalnya Secara kalau ADRT memang nggak dibenarkan, Iya. nggak dibolehkan ya. soalnya kalau di Ketapang nih ada dua bang. Oh, gitu? Supermotonya, Oh, iya. ada dua. Yang satunya Kreker Ketapang, yang satunya Supermoto Indonesia. Oh gitu. Nah, Jadi kalau Supermoto Indonesia itu kalau kalian berarti Kreker Supermoto Ketapangnya. Iya. Iya. Nah, jadi berarti Kak Ulan itu tahun berapa masuknya Kak Ulan? Baru tahun 2020 ini. 2020. Katanya langsung ikut touring ya? touring. Iya. Nah, Langsung jadi aja join touring. Pertama kali join langsung ikut Touring. Kan bukan muhrim. Nah ini bahaya kalau orang kan kalau touring
itu kan jalan sama-sama, Iya. kemudian berhenti di satu titik. Kalau misalnya tidak memungkinkan untuk lanjut kan biasanya menginap. Iya. Begitu juga atau tidak? Iya, karena pada saat itu kita mengikuti acara anniversary itu, anniversary Cracker Sanggau. Sanggau. Nah, jadi kita nginep di Hotel Sanggau dan kebetulan pada saat itu juga ada ceweknya. Oh ya. Iya. Nah, jadi ceweknya ada berapa? Berempat? Ada 1, 2, 3. 3 orang. Andai kan yang jika itu pindah ke Tapang ya. Jadi Kak Wulan waktu itu setelah gabung kemudian ikut touring, Kak Wulan ini kan secara looking pakai cadar, kemudian cewek aja udah nggak umum, apalagi pakai cadar. Waktu itu kok motivasinya yakin sekali untuk gabung dengan komunitas yang identik dengan semuanya laki-laki, kenapa? Pertama, menurut Ulan ya, karena dari semua orang berpikir bahwa motor trail atau biasa kita kenal tuh kayak motor cross gitu kan, Ya. itu identik sama kaum laki-laki. Jadi dari sini Ulan pengennya orang mikir ini motor dari pabrik tidak dibuat untuk kaum laki-laki gitu. Saja. Nah, Ya. Jadi tidak ada pabrik tuh mengatakan bahwa motor trail atau cross Ya. itu cuma untuk laki-laki, tidak kan, dari pabriknya. Jadi kenapa harus ada pembatasan antara perempuan sama laki-laki asal dari sisi perempuannya mampu. Ini ini emang kok jadi menggebu-gebu ya? Seperti Kartini. Iya. Jadi karena itu tidak dibuat produknya khusus untuk perempuan, akhirnya kakak berpikir, oh berarti ini adalah sesuatu hal yang unisex, boleh Iya. dipakai siapa saja. Tapi ngomong-ngomong pasti ukuran sasis kakak lebih pendek dong dibanding cowok ya. Iya. Kan susah. Kalau cowok kan kebanyakan ditinggikan. Jadi kalau kakak direndahkan atau distandarkan aja? Dia dari belinya standar direndahkan sedikit dari bagian sok depan. Bener. Berarti kalau cowok ditinggikan, kalau Ceweknya kakak direndahkan. Sesuai. Emansipasi. Ya. Nah, jadi Kak, setelah gabung dengan anak cowok semua, ini paling penting nih pertanyaan. Dulu kan kita kurang lebih setahun kemarin sempat heboh dengan hashtag nggak tracker, nggak cinta. Iya. Tak tracker, tak cinta gitu ya. Jadi waktu itu, nih ngomong-ngomong, kalau anak cowok udah pasti kan motivasinya selain memang kepingin kelihatan laki, salah satunya kan cari cewek. Iya. Ini kalau cewek beli motor tracker, motivasinya apa selain hanya membuktikan bahwa saya juga bisa naik? Menurut Ulan sih tergantung keperluan. Perlunya maksudnya gimana nih? Kayak Ulan nih kan kuliah di Pontianak. Ya. Nah, biasa Ulan jalan Tayan itu. Jalan Tayan kan dari sini ke Pontianak, jalan Trans Kalimantan itu dari dari Ketapang ke Pontianak kurang lebih 12 jam. Jadi Ulan pernah menggunakan motor Beat. Ya Matic. Nah, motor Matic dan ya serius. Nanti rusuh lagi ya. Kita nggak ada hubungan dengan motor. Nah, jadi kakak pernah pakai motor Matic. Iya. Jadi dan itu sampai pernah nangis di jalanan karena kemalaman. Saya pikir pernah putus. Nggak. Jadi nangis karena kemalaman. Iya, karena jalan. motornya kayak bermasalah, nggak bisa nanjak ke jalan yang agak tinggi. Berarti motor ini hanya bisa diajak suka, nggak bisa diajak duka. Susah. Berarti itu salah satu alasan kakak beli Motor tracker. Nah ini ngomong-ngomong kawan-kawan, setuju nggak dengan dulu itu ada statement tak tracker tak cinta? Ini kan Bang Aldi tadi. Katanya semenjak dapat motor tracker dapat cewek. Enggak kan? Nah, kira-kira kalau abang sendiri setuju nggak dengan kalimat tersebut? Kalau saya pribadi sih enggak setuju saya. Tapi kenapa kok banyak cewek yang masih muda bikin tak tracker tak cinta itu menurut apa? Kenapa? Motivasinya kenapa? Mungkin karena dia fans gitu kan, mungkin punya cowok dapat. Oke, jadi kalau cowok punya motor tracker itu pasti ada Iya. fans. Dari sekali mau beli berarti. Jadi karena dia fans dengan motor tersebut akhirnya keluar. Namanya Unek-unek lah. Nah, kalau menurut Bang Jack dengan Bang Ferry siapa dulu nih? Aja. Masih belum nikah kan Bang Jack? Belum. Berefek nggak betul-betul motor tracker ini terhadap penampilan? Sedikit berefek. Sedikit berefek. Salah satu yang paling kerasa itu apa Bang? Dapat pasangan sih. Berarti saya setuju. Sedikit berefek. Jadi abang membeli motor ini betul-betul untuk karir atau betul-betul dapat pasangan ya niatnya? Dua-duanya.
Jadi berarti apa membuktikan bahwa memang benar setelah dapat motor Cracker agak berefek. Iya. Tingkat PD, kemudian penampilan jadi terlihat lebih keren gitu. Iya. Selain yang dipacari sekarang ada yang lain nggak yang nggak? Cuma satu. Yang diumumkan di sini. Iya. Yang belakangnya beda. Itu pembicaraan yang makin. Ah, Kalau Bang Ferry gimana Bang? Kalau saya sih mungkin udah agak terlalu Pak. Soalnya saya sendiri pun belum ada punya pasangan. Oh, promosi nih. Yang disediakan aksi Jadi DM minta nomor WA. Kayak cerita tadi ya. Jadi abang belum punya pasangan, itu karena memang abang nggak pengen atau karena Pemilih. Dulu sih pernah ada sempat pacaran nggak? Curhat. Curhat lah. Saya pikir curhat anak motor tuh lain ya. Mungkin siapa tahu aja cocok kan? Ya. Ditinggal nikah dah nih. Kalian ditinggal nikah pun ada kan? Jadi ini teruntuk mereka yang meninggalkan kita nikah juga. Jadi dulu sempat ada, kemudian Bang? Ada oleh karena jalan 1 tahunan lah, 1 tahun lebih. Cukup lumayan lama. Oleh Ya. karena ada faktor masalah lah yang masalah tertentu. Ujung-ujungnya awal 2012 awal tahun 2019 yang ini Baru ini. baru ini. Tadi jauh nih dari 12 19 itu jauh ya. 2019 ya bulan 12 nih ujung-ujung selesailah masalahnya sama si cewek tuh. Ya. Dan dia nikah dengan orang lain. Enggak sih, Bukan, ini yang enggak bukan sih. yang nikah. Yang nikah tuh yang cewek yang sebelum yang saya pacar yang ini nih. Dan waktu Anda punya Bang Ferry punya pacar yang nikah, kemudian punya pacar yang barusan putus, itu udah punya motor tracker belum? Saya punya motor tracker tuh 2015 kan? Berarti nggak selamanya punya motor tracker itu beruntung dalam urusan cinta dong jadinya. Enggak. Justru Oleh Bang Ferry karena- kebalikannya. Nah, kalau yang ngatakan tak cinta itu mungkin ada faktor, ada yang gimana ya, faktor fans ada atau gimana Ya. kan. Kalau saya sendiri sih enggak begitu terlalu lah tak cinta tu. Soalnya kita tu enggak perlu mandang motornya, enggak perlu mandang yang lainnya, cukup. Itu kan yang punya motor Bang. Kalau yang nggak punya motor kan cewek-cewek kan perasaannya beda. Ini kan kalau kita lihat yang di situ kan cewek-cewek yang ABG, kelihatannya mohon maaf nih masih baru tamat SMP dan SMA. Ada perasaan-perasaan berbeda nggak? Mungkin boleh nih jadi incaran atau sejenisnya. Kalau itu sih Atau gini aja deh paling enaknya. Pernah nggak pacaran sama orang yang ngefans dengan anak motor tracker? pernah. Di PHP-in tadi. Ide. Bocor. Itu sampai jadi atau betul di PHP kan? Enggak. Saya sendiri yang Mem-PHP kan? jaga jarak lah, jaga jarak. Soalnya kemarin tuh sepas pacaran sama yang dulu tuh, Yang barusan ini. pas marak-maraknya tak cinta Tak tuh, reka tak cinta. jadi DM tuh banyak Pak. Oh, Yang, ini menarik nih. Jadi- Berarti bisa jadi putusnya juga salah satu penyebabnya karena cemburu juga. mungkin Ini jangan-jangan password Instagramnya mirip dengan password atau cewek juga megang Instagram yang sama? enggak, beda. Oh, enggak sering ngecek-ngecek juga? Enggak. Berarti masih banyak yang dia tidak ketahui Soalnya ya. ada pernah ketahuan nggak sekali. Pas marak-maraknya, Ya. pas marak-marak tak cinta tuh, pas malam dekat-dekat tahun baru gitu Wak, yang pas 2019 nih. 19 ya. Nah, pas selesai putus, tiba-tiba tuh jadi op semua. Oh gitu. Cewek pun tak ada, pendekatan pun tak ada. Jadi pas lagi pacarannya tuh, pas pacarannya itu tuh ada terus. Jadi Godaan. dia tuh jadi susah milih. Ini kalau sebenarnya Bang Ferry, Bang Jack tuh paling bisa menjelaskan ini sebenarnya. Karena memang ada musim-musimnya ya Bang ya. Iya. Jadi waktu itu pas rame-ramenya setelah putus dengan pacar selesai. Yang dekat pun tak ada, pacar pun tak ada. Sampailah sekarang nih. Miris ya. Ya. Miris cerita kau dimin.
Jadi nanti kami berarti akan sediakan ya supaya nggak susah-susah. Nanti ada akun Instagramnya Bang Ferry sekaligus nomor WA. Nah ini Dani kan jadi boleh dibilang Pak Uanya kawan-kawan Pak. Siap. Tapi kan yang dipimpin Dani kan juga tidak semuanya lebih muda daripada Dani nih. Iya. Kadang ada juga yang lebih tua. Mungkin Bang Jack relatif lebih tua dari Dani kali ya. Ya. Itu perasaannya gimana nih Bang Dani? Kalau dari segi profesional, Iya. ya kawan-kawan mau nggak mau harus ikut keputusan dari saya gitu. Begitu. Wah, berat juga ya. Wah, ya. berarti Apapun kesimpulannya, ya udah kita musyawarahkan bersama. Kita kadang kan kita voting suara terbanyak. Oh, misalkan begitu. menyelesaikan suatu, misalkan mau agenda touring kemana nih? Kan ada agenda pilihan tuh, ada yang ngajukan ke tempat ini dong, ke tempat ini dong. Nah, jadi dari ajuan kawan-kawan tuh yang mana harus kita ambil tuh ya dimusyawarahkan bersama. Kalau tidak putus mau tidak mau voting. Iya, voting. Berarti demokratis juga organisasinya jadinya. Jadi kalau tidak ada keputusan suatu hal harus voting. Iya. Nah, jadi Bang kemarin kan Bang Dani juga pernah cerita bahwa ada juga anak yang punya motor, udah jelas-jelas punya motor tracker. Iya. Bahkan mereka berada di satu daerah, lebih dari satu orang, tapi ditunda untuk bisa masuk ke komunitas tracker supermoto. Kenapa tuh Bang? Karena kita menyaring. Jadi kan di sini ada humas, ada pengurus-pengurus lain, macam Aldi nih ada sebagai ketua koordinator wilayah. Region NHS. Jadi sesama pengurus memantau apa sih aktivitas mereka, komitmen mereka atas komunitas bisa dipertanggungjawabkan atau tidak gitu. Berarti pada akhirnya organisasi ini juga mendidik kawan-kawan untuk bisa jadi lebih positif ya. Iya. Nah, jadi Bang Dani, artinya selama ini menurut kawan-kawan anggapan bahwa anak motor tersebut itu ugal-ugalan dan lain sebagainya berlaku nggak untuk komunitas tracker supermoto Kota? Kalau untuk Wah, ini Tidak. biarkanlah anggota baru menjelaskan. Ya, gitu. emansipasi wanita nih kan. gimana Kak Bulan? Jiwa-jiwanya nih. Ya. Jadi kalau ada yang berpikir anak motor ini ugal-ugalan, terus abang kan nanya nih, Ya. berlaku gak buat komunitas kami? Betul. Kalau menurut saya tidak. Jadi kalau kakak sendiri mendefinisikan komunitas tracker supermoto Ketapang ini seperti apa dari sudut pandang kakak? Menurut saya sih ini karena saya masih baru kan, Ya. nah, dan cuma baru ikut tuh 1 kali touring, dan itu emang lumayan jauh, hampir 12 jaman perjalanan. Berarti sangat lama sekali punya waktu yang cukup untuk memberikan penilaian. Iya. Jadi yang pertama sih kebersamaannya emang nomor 1 menurut saya. Karena dari setiap perjalanan itu kan pasti ada motor yang rusak, Trouble. mogok Ya. segala macam kan pasti ada kendala. Nah di situ Ulan ngerasa bener-bener oh ini loh teman gitu. Ya. Karena 1 orang saja yang berhenti, padahal kemarin kita ramai kan. Satu orang yang trouble, satu orang yang Ya, berhenti satu, semua. ya, satu kelompok berhenti semua. Nah, Ya, berhenti ya. semua. Jadi tidak ada yang bisa dikatakan saling meninggalkan teman, itu nggak ada. Ya. Jadi berarti kalau anak motor ugal-ugalan itu salah. Yang paling benar di komunitas kawan-kawannya anak motor itu punya rasa brotherhood yang tinggi. Iya. Nah kemudian solidaritas yang kuat. Nah ini ngomong-ngomong kalau Kak Wulan sendiri nih, kan tentunya ada orang yang ngelihat bahwa cewek pakai motor terlihat keren dan cantik. Nambah juga tuh, ada juga kan. Saya sempat melihat di Instagram kakak banyak juga yang berusaha untuk macam-macam. Perasaan Kak Wulan sendiri bagaimana nih? Menurut Ulan, mereka gini, media sosial, semua orang bisa jadi apapun di media sosial. Wes. Iya, tapi Bagus banget. Semua orang bisa saja jadi apapun di media sosial. Iya. Tapi belum tentu itu di dunia nyata, belum tentu. Berarti termasuk yang motor standing tracker yang kakak pakai itu pencitraan juga ya sebenarnya. Kayak gitu. Karena memang udah standing duluan jadi. Nah, jadi orang di media sosial bisa jadi apa saja. Iya. Kalau kakak sendiri mendeskripsikan kakak sebagai anak tracker supermoto Ketapang, cewek dengan cadar, itu kakak mendefinisikan kakak seperti apa? Menurut saya mau jadi diri saya sendiri. Pengen jadi diri sendiri tanpa
apa ya, gimana ya, gini, kita bisa sih bisa menerima penilaian orang, Ya. tapi kita kan sudah dewasa nih, nggak mungkin semua omongan orang kita terima gitu, pasti Ya, dan kita harus juga menyaring. dan kita juga nggak berkewajiban menyenangkan semua orang. Iya. Tapi kan tetap ada orang yang memberikan penilaian Ah, kayaknya tetap nggak ada. pantas cewek berada di komunitas motor. Iya, kan? tetap. Ada nggak yang pernah kayak gitu? Kalau sesama komunitas itu nggak ada, tapi kalau anak luar ada. Ada. Tapi nggak masalah lah. Iya. Apa ya? Lupa kan? Jadi ngomong-ngomong kawan-kawan, yang paling penting adalah seberapa lama kalian pengen berkomunitas. Ada yang mau jawab? Seberapa lama? Yang kalian inginkan itu seberapa lama kalian ingin punya komunitas? Kan udah pasti nih, seleksi alam pasti terjadi nih. Iya. Ini ada yang datang, pasti juga ada yang pergi. Kalau kalian sendiri, ini founder-founder 4 orangnya masih kumpul? Udah pada Dua gugur. yang udah gugur. Gugurnya artinya membuat komunitas baru. Pengen Gimana ya, udah nggak Nggak satu masing-masing. visi dan Ya. misi lagi. Iya. beda lah, visi Beda, misi. iya. Tapi tidak bikin komunitas baru, belum. Tidak, belum. Iya. Berarti kalian tinggal berdua nih, Fact Finder lah, artinya foundernya tinggal kalian berdua. Kepingin berapa lama nih? Kalau saya pribadi sih bang, sampai tua ya. Kita akan terus jaga eksistensi terutama Cracker Supermoto Ketapang ini dengan terus melakukan kegiatan-kegiatan positif untuk masyarakat Kabupaten Ketapang. Jangan sampai kawan-kawan tuh merasa jenuh sama kita, merasa bosan, cuma diisi apa sih komunitas ini cuma datang ngopi, tapi kita budayakan sama kawan-kawan, kita saling sharing apa permasalahan baik dalam komunitas maupun di luar komunitas. Kita rangkul sama-sama para pemuda yang ada di Ketapang. Jangan sampai melakukan hal-hal yang menjadi penyimpangan remaja segala macam kan. Berarti kawan-kawan walaupun judulnya motor tracker, artinya tracker supermoto lah, berarti kan motornya tracker. Cuma kalau jangkauan untuk bisa bersharingnya itu boleh ke anak motor siapapun, berarti apapun. Pernah nggak misalnya kayak diskusi lintas komunitas atau sejenisnya? Sering. Sering. Ada pertemuan all bikers. Ya. Iya, oh jadi all bikers apapun kendaraannya kita boleh ngumpul dan diskusi sama boleh. sama. Iya. Kalau Bang Ferry sendiri sebagai salah satu dari 2 orang yang terlama, kepinginnya komunitas ini dibawa kemana ke depan? Selama-lamanya lah. Artinya suatu hari nanti kan motor kalian ini akan dianggap jadul nih, judulnya pasti begitu ya. Pastilah, Nah, pasti. akhirnya kalau kita lihat misalnya kayak Harley Davidson sekarang kan udah jadi motor klasik nih. Suatu hari nanti mungkin, atau dulu kalau kita pernah melihat motor yang boleh dibilang tracker zaman dulu itu kan udah jadi klasik juga kan sekarang. Nah kalau suatu hari nanti tracker kalian menjadi klasik dan kalian masih tetap bertahan, visi seperti apa yang ingin kalian bawa? Jadi yang penting selalu buat agenda supaya tidak bosan, merangkul yang masih muda. Takutnya kan kedepannya takut yang ada yang berbalap liar apa dulu kan. Jadi visi misi kami itu supaya agar merangkul anak-anak muda untuk tetap gimana ya, tetap Berjalan di jalur positif, Ah, ya. Berkendaraan dengan safety ride berarti ya. Berarti begini dong Bang. Apakah menjadi mengikuti balap liar itu salah satu pelanggaran terberat di komunitas kawan-kawan? salah satu. Salah satu Jadi kalau ketahuan itu salah satu, ada yang pernah melakukan? Ada. Ada. Dikeluarkan pada akhirnya? dikeluarkan Dikeluarkan. Beberapa. copot stiker identitas segala macam. Oh, begitu. Kaos, ya. Nah jadi begini, artinya mereka sendiri itu tahu bahwa itu pelanggaran berat, mereka tetap lakukan itu karena menurut kawan-kawan karena memang faktor usia atau memang faktor hobi jadinya. Salah satu faktor usia ya. Faktor usia, kedua karena kawan-kawan ini butuh wadah. Karena di kota kita tersendiri saat ini minim wadah. Karena saya lihat para pemuda-pemuda sekarang ini punya potensi masing-masing di dalam komunitas ini, punya potensi masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Salah satunya ada yang hobi balap. Hobi balap. Ya. Karena potensi ini tidak diarahkan, tidak ada Wadah, wadah, ya. jadi akhirnya menyimpang. Berarti kalau satu hari nanti ada wadah itu penting sekali untuk kawan-kawan. Sangat penting. Untuk pemerintah daerah kawan ya. Nah jadi kawan-kawan kalau ngomong-ngomong
tadi kan berarti kawan-kawan harus mengagendakan secara rutin sebuah kegiatan. Kan kalian ini kan punya jadwal yang beda-beda, ada yang kuliah, ada yang bekerja. Ini nyinkronkannya agar bisa ketemu itu berapa lama sekali, berapa waktu sekali? 1 minggu sekali. 1 minggu sekali harus ketemu. Itu biasanya di hari apa, Bro? Di Jumat hari malam Sabtu. Jumat malam Sabtu. Jumat malam Sabtu. Kan kalau kami sholat Jumat kan yasinan. Kalau Sabtu malam Minggu ngapain? Jadi ambil waktu yang paling tenang di Jumat malam Sabtu. Biasanya pada ngumpul semua atau ada yang juga berhalangan? Ada yang Yang berhalangan. Apa agenda setiap pertemuan per minggu sekali ini? Per minggu sekali itu kadang kita sharing, membahas apa sih yang bakalan kita lakukan di hari berikutnya. Bang, jadi gini menarik. Sebagai anak motor, orang kan membayangkan nih. Saya juga pernah membayangkan untuk gabung di sebuah komunitas motor itu biasanya ada pelonco, ada semacam ospek lah ya, orientasi lah. Begitu juga dengan Cracker Supermoto Ketapang atau enggak? Atau ada jenis pengenalan yang berbeda? Enggak lah, kalau Cracker Ketapang ini enggak pakai ospek, enggak pakai apa. Yang penting yang syarat utama itu harus 17, yang harus 17 tahun. mempunyai SIM, Ya. itu syarat tertentunya lah pas komunitas. Dan wajib kopdar 3 kali. Wajib kopdar 3 kali. Oh, jadi sebelum dia sah disebut sebagai 100% anggota, ada berarti session percobaan dulu. Iya. Ya, selama 3 kali kopdar. Iya. 3 kali kopdar itu 3 kali puasa, 3 kali Ramadan. 3 minggu. Oh, 3 minggu. Oh, jadi kopdar ini kopi darat tadi ya, berarti Iya. 3 kali Jumat malam Sabtu. Kalau dia berhasil ikut 3 kali, nggak sampai sebulan dia nggak bisa jadi sebagai anggota komunitas resmi berarti. Ya. Berarti di dalam 3 kali kopdar ini kawan-kawan yang mempunyai kapasitas untuk menilai apakah dia layak atau nggak layak itu siapa? Bagian itu sih pengurusnya. Bagian. Humas. Humas ya, berarti Bang Ferry lagi nih. Ya. Nah, jadi apa kriteria agar mereka itu disebut layak, Bang? Motor udah nih, 3 kali ikut kopdar. Ada nggak yang 3 kali ikut kopdar tapi tetap ditolak? Ada. Oh, berarti nah ini apa syarat-syarat untuk Syaratnya jadi minimal agar anak-anak yang punya motor di rumah waspadalah 3 kopdar. Siapkan diri Anda ya. Nah, biasanya doang kan saya dari pengurus nih kan, Bang, gimana bisa masuk Cracker Ketapang? Ya. Nah, jadi yang pertama itu harus 17 tahun, harus Ya, mempunyai 17 SIM tahun, ya. tentunya. Yang kedua harus kopdar selama 3 minggu Ya. berturut-turut. Dan biasanya tuh Bang, kalau dalam minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga itu lancar kopdarnya, jalan terus kopdarnya. Ya. Oleh karena itu kan biasanya masuk grup tuh, Ya. masuk grup. Biasanya setelah minggu keempat masih jalan nih. Minggu kelima, minggu keenam mulai hilang lagi. Ya. Ujungnya timbul lagi. Kan itu kan saya pertanyakan itu tuh. Ini Saya berarti hot chicken seat. Ah. hot chicken seat ya. Jadi dia itu kan tetap saya pertanyakan apa alasannya kan, apa alasannya mengapa ndak kopdar kayak biasa lagi kan. Kalau misalnya dia alasannya itu kerja ataupun di luar Ketapang atau di Ya, konfirmasi. Ya. atau di Yang luar mana lah. Sesuatu yang masuk akal Itu pasti Toleransi. Ditoleransi. Biasanya tuh Bang, ada gak yang misalnya Bang, saya izin kerja atau izin keluar kota nih, ujung-ujungnya lewat ya kan jalan Ya, sama bonceng cewek. cewek. Nah, itu Berarti cewek berpengaruh besar dong pada komunitas kalian. mungkin sih. Bang. Ya. Kalau yang udah hadir ini mungkin. Oh ya. Sekali lagi. Ini promo jalan terus ya. Mengerti lah. Nah, jadi gini nih. Ini yang menarik. Kawan-kawan ini karena gabung ke anak motor dan masing-masing saya tahu Dani udah punya pacar juga ya Dan ya. Siap sih. Yakin? Bang Jik juga, Bang Aldi juga iya, kecuali ya itu Bang. Kakak sih nggak dibolehkan sama bapak kali ya punya pacar ya. Enggak. Bagi anda yang ingin taruh, tolong maaf ya, siap-siap ya. Motornya harus dipotong sedikit. Nah jadi kalian pernah nggak bukan bermasalah lebih tepatnya begini, pernah nggak ada mantan kalian atau pacar kalian sekarang memberikan pilihan, pilih Cracker Supermoto Ketapang atau putus? Pernah nggak bu? Ya, Dan yang udah punya nih. Aldi. atau boleh deh pakai nama yang lain. Kawan saya itu ada bang. Indonesia lah, Indonesia. Jadi kalau Bang Aldi pernah nggak? Kalau saya pribadi
pribadi sih nggak pernah sih. Asal selalu ikut. Iya. Bukan gini sih. Iya, iya, Dia itu apa dukung hobi saya. Oh iya. Dia dukung hobi saya. Mantap. Selagi ini tuh positif, ya. Daripada lanjut. didukung orang lain kan Nah. lebih. Tapi ada gak sedikit? Tapi masih ada lah sedikit-sedikit berarti cuma di kondisi Bang Aldi sendiri mesti lapor terus atau diajak jadinya? Apanya nih? Kalau setiap ada kopdar pasangannya Absen terus. Absen enggak, tergantung dia sih. Kalau memangnya dia mau ikut, Ikut, ya. saya bawa. Kalau Ya. enggak ya udah usahlah. Kita jalannya malam. Ya. Kan nanti Enggak, sebenarnya sih malam Sabtu itu kan wajib. Nah ini oke, kalau Dani sendiri Kalau Dani sendiri sih sama bang, karena kita dulu kan sebelum kenal mungkin si doinya udah mengamati gitu. wah Pak Abang Apa ya. hobinya dunianya kayak ini. Oh, jadi memaklumi lah. Nah jadi dari pertama kali ini ngomong-ngomong kawan-kawan Cracker Supermoto Ketapang ini berdiri sahnya itu tanggal dan tahun berapa? Tanggal, bulan dan tahun berapa? Bulan 3. 2 Bulan bulan 3 Tanggal Bulan 12. 2017 ya? 2017 bulan 3 tanggal 23. Ah, Iya. Tanggal Tapi awalnya sih 23, namanya 23. Ketapang Supermoto. Iya. Oh, SO. Ya, Ketapang Supermoto. Berarti bertransformasi menjadi Cracker Supermoto Ketapang itu Karena- itu karena Itu naungan naungan. oh iya besar. Nah, dari semenjak 2017 sampai sekarang motor kan belum ganti nih. Iya, belum Pacar berapa kali ganti, Bang? Udah nggak kekiran. diam-diam ya. Ya, diam-diam ya. Diam ya. Dari yang kena PHP kan. Ah, Dari yang jalan Ya, satu kali yang jalan paling 5 kali. bahaya nih, yang paling bahaya untuk anak-anak Cracker Supermoto, pacar orang yang naksir kita. Nah, Oh gitu. Wah. Masih bagus lah pacar orang, bukan pacar setan ya. Jadi ini pacar orang yang naksir kita. nah, Maksudnya gimana nih Bang? Artinya ada cewek orang yang akhirnya naksir sama kita. Iya. Biasanya bagaimana kawan-kawan menanggapi? kalau kita ketipu, Ini kejadian hampir di semua anggota atau beberapa anggota saja nih? adalah beberapa. Beberapa. Oh ya, oke. Nah kalau Dani sendiri mungkin Dani sih pernah ngalami. mengalami yang bagaimana? Yang ada pacar orang? Pacar orang ngaku-ngakunya kan nggak ada pacar gitu. Iya. Jadi akhirnya Dani aja jalan. Akhirnya tentu Tahu-tahu ada cowoknya yang yang itu cari Dani. jadi pas ketemu Ribut. marah-marah. Bukan bang. Baku hantam. Pacar orang. Nah tapi pada akhirnya Dani sendiri bisa menjelaskan. Menjelaskan sih karena awalnya dari si ceweknya kan ngaku Iya. nggak ada pacar gitu. Otomatis ya kita sebagai lelaki, Kita nggak tahu apa-apa kan. nah, Kita sebagai cowok kan pasrah ya Bang. Nah berarti setelah itu kalau dalam konteks baku hantam dan lain sejenisnya masih ada solidaritasnya nggak atau jadi permasalahan pribadi kalau dalam komunitas? pribadi sih. Jadi pribadi ya. Nggak ada melibatkan kawan-kawan. Kalaupun komunitas. ada yang akhirnya tertarik itu karena panggilan pribadi juga jadinya ya. Nah jadi yang justru bahaya adalah pacar orang yang pacar orang yang naksir. naksir sama Oh, suci banget. Nah, Kak, ini kalau ngomong-ngomong komunitas ini nih perempuannya berapa orang sih? Ada dua. aktif Cewek ada dua. Cewek ada 2. Selain Kak Bulan satunya ada Kak Anggi. Anggi. Kak Anggi. Kak Angginya mengalami permasalahan yang sama dengan tinggi motor atau tidak kelihatannya? Dari postur sih enggak. Postur enggak. Bosan enggak? Tapi tetap standar. Tetap standar. Nah, Bang Jack, keberadaan Bang Jack di komunitas ini, karena Bang Jack kan tadi juga menjelaskan bahwa Bang Jack biasa ngadain event organizer. Seberapa besar pengaruhnya terhadap event yang diadakan kawan-kawan motor dengan adanya Bang Jack? Ada pengaruhnya nggak? Ada sih. Berarti Bang Jack ikut nyumbang ide atau nyumbang cara, Nyumbang tenaga, nyumbang ide. ide. ide, cari sponsor juga? Iya. Nah, berarti kawan-kawan yang berada di komunitas ini saling bahu-membahu agar kegiatan-kegiatan supermoto bisa Iya. Ada bisa- perannya masing-masing. Ya. Touring itu biasanya berapa kali dalam setahun, Bang?
Nggak nentu sih. Tidak Nggak. tentu. Agenda kadang 1 tahun sekali ya. Berarti Ada ada touring yang diadakan internal komunitas sendiri atau touring yang diajak oleh komunitas lain. Kayak tadi kan ada anniversary Sanggau. dan Sanggau, Sanggau, itu kan berarti satu kali lagi touring tuh. Nah, ada nggak yang touring yang memang diadakan sesuai dengan jadwal yang diagendakan kawan-kawan secara biasanya internal sih komunitas? 6 bulan Ada sih. 6 bulan sekali lah. Karena West Borneo Supermoto ini ada mengisi di setiap kabupaten. Jadi setiap tahun tuh kita rolling. Misalkan tahun ini di Ketapang, berikutnya kabupaten mana lagi gitu. Jadi kawan-kawan udah pernah dari 2017 sampai sekarang udah pernah jadi tuan rumah untuk Udah, Sudah di Ketapang. Berarti Bang Jack di waktu event tersebut Bang Jack udah ada. Udah. Repot sekali. paling repot. Paling repot. Paling repot. Itu kalau kita jadi tuan rumah yang harus kita siapkan apa aja nih Bang? Yang utama sih izin. Izin dengan kepolisian, Iya. dengan Pemda juga. Dengan Iya. Pemda, Iya. siap. Karena memakai fasilitas umum kali ya. Iya. Iya. Nah, jadi biasanya kalau sejauh ini kawan-kawan dari kepolisian sendiri mudah nggak dapat izin? Alhamdulillah mudah sih. Karena tadi kemarin kan juga sempat Dandi bercerita ada hubungan khusus dengan bapak-bapak dari Satlantas juga ya. Iya. Nah berarti kawan-kawan izin, ke Pemda juga izin. Selain hanya menyediakan izin, apa yang harus kawan-kawan sediakan? Kayak penginapan dan lain Penginapan sebagainya. sih Iya. harus dikonfirmasi sama pihak penginapan. Oh, begitu. Misalkan dari kabupaten mana nih jumlah touringnya, rekan-rekan yang touring tuh ada Di data berapa? terdata Begitu. semua. Jadi kita sebagai panitia menyediakan penginapan itu sekaligus juga membiayai. Tidak. Nah, itu dari komunitas Ada. mereka Ada. masing-masing ya. Masing-masing. Jadinya. Hanya kita memastikan saja pada saat mereka datang penginapannya udah ready, Udah ya, ready. udah standby. Standby. Nah jadi ini kan Kalimantan Barat ada 14 kabupaten kota. Udah pernah kemana aja? Ke Sanggau. Sanggau. Sanggau paling dekat ya di sini ya, Sanggau ya. Singkawang. Singkawang, Mempawah. Mempawah ya. Karena kan kalau udah pasti ke Singkawang Sanggau. pasti melewati Mempawah ya. Nah. Ya pasti melewati Sanggau dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya touringnya misalnya menuju ke Mempawah misalnya atau menuju ke Singkawang, setiap titik kabupaten itu udah ada yang nunggu nggak kawan-kawan yang ikut? Harus kita koordinator dulu. Jadi kita Koordinasi. koordinasi dulu. Jadi jumlah paling banyak kawan-kawan pernah touring itu berapa banyak? 50 orang pernah ya waktu Sanggau Yang ini. Sanggau pertama. Sanggau pertama. Sanggau yang pertama. Seperti apa rasa touring dengan 50 orang sekaligus? 50 orang jaraknya mungkin berapa meter? Ratusan meter ya. 100 meter ada. Nah. Itu kan punya kode-kode Soalnya khusus ya. punya. Nah, Soalnya kalau di jalan tuh dia ndak boleh dua-dua lah bang. Jadi satu-satu. harus satu-satu. Menyesuaikan. Jadi Menyesuaikan. berarti kalau 50 orang ya minimal 50 motor Ah. yang Dan bersusun. dan itu pun tidak selalu berdekatan. Berdekatan. Dia harus Ya. dia harus punya jarak setiap 10 motor punya jarak, Oh, 10 gitu. motor punya jarak. Karena kita juga memberikan jarak ke pengendara lain kan Ah. yang mau belok dan lain Ah. sebagainya. Nah jadi kode yang seperti ini saya nggak ngerti kode nih. Kalau berenang kan misalnya ini up ya, down, Nah. kemudian oke atau sejenisnya. Kalau di motor sendiri kodenya itu memang kode yang dipakai secara universal oleh semua komunitas motor atau ada kode-kode khusus yang Ya, sama. 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 Oh ya, agar nggak sulit juga ya. Nah. Nah, sebagai orang yang pengendara nih, misalnya saya nih ketemu dengan komunitas motor yang sedang touring, hal apa yang harus saya pahami dari kode-kode mereka tersebut? Nah, minimal kan agar kita juga tidak salah paham, Iya. mereka juga berkendara dengan enak, kita sebagai pengendara lain juga berkendaranya dengan nyaman. Kode-kode apa yang harus kita pahami kalau seandainya mereka membuat kode? Misalnya jalan berlubang deh, Bang Ferry, bagaimana biasanya? Mungkin Turunkan biasanya turunkan kaki. Turunkan Oh, turunkan kaki. Kalau itu Tergantung apa nih? lubangnya sebelah mana. Oh gitu. Kalau banyak kanan. Berarti kalau lubangnya dua gitu. Kalau tiga, wah. Ya jadi tergantung lubang ya. Ya. Bahaya sekali. Lubang tangki nggak nih itu bang? Jadi tergantung kalau ke sebelah kiri ya berarti turunkan kaki sebelah Kaki, kiri. iya. Kalau sebelah kanan turunkan kaki Kanan. sebelah kanan. Selain masalah lubang, misalnya kayak perempatan atau pertigaan atau bundaran dan lain sebagainya. Mungkin Ada yang berhenti. ada yang sebagian ada yang bertanda biasanya Ya. kayak banyak tangan tuh agak Memperlambat, pelan. memperlambat kecepatan. Itu dapat kode yang seperti itu memang ada edukasi khusus dari kawan-kawan Satlantas atau memang itu udah seperti pengetahuan umum di antara komunitas saja?
umum lah, kayak Udah umum, dari- soalnya menyeluruh. Menyeluruh. Berarti kalaupun yang pernah nggak misalnya gabung touringnya dengan kabupaten lain misalnya? Sering. Ya. Jadi kalau begitu berarti kan ada yang memimpinnya dari kabupaten lain juga kan mungkin kan? Iya. Ini konteks dalam memimpin jalan ini siapa yang paling depan kan? Nah, Ya. Ya. Berarti kode mereka juga sama jadinya ya. Sama. Dan pasti mudah dimengerti. Dipahami. Ya. Nah kawan-kawan, ini untuk satu season yang paling penting bagi kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, karena kan gabung dengan komunitas kawan-kawan ini yang penting usianya di atas 17 aja kan, Iya. punya SIM ya wajar karena dia pengendara kan, dan jangan lupa punya motor tracker karena judulnya tracker super motor ketapang ya. Nah yang ingin saya tanyakan, anggota tertua kawan-kawan itu berapa usianya? Tertua bocil. 24 dia. 27. 27. 27. Itu anggota tertua. Ah. Yang termuda 17 tahun. 27 ke bocil. 27. Sama gitu. Berarti kalau saya gabung saya paling tua jadinya. Nah, jadi untuk kawan-kawan yang berada di rumah, berarti kalau ingin gabung, satu pastikan berusia 17 tahun. Kemudian yang kedua mereka mempunyai SIM, ikut 3 kali kopdar, dan kemudian yang tidak kalah lebih penting berarti yang punya motor tadi ya, dan mengikuti ADRT yang ada di kawan-kawan. Nah kalau ingin gabung mereka bisa ngubungin siapa nih Bang? Saya Bang Ferry. Iya Bang Ferry. Selaku humas. Nanti berarti kita betul ya tadi berarti yang ingin punya pacar, ya kali kan masa jomblo ya. Yang ingin gabung juga boleh hubungi Bang Ferry. Betul nanti kita sediakan di sini. Ya, ada Instagram dengan nomor handphonenya. Nah kawan-kawan sebagai anak muda, ada nggak nih pesan untuk kawan-kawan kita yang ada di rumah pengendara lain atau ya teman-teman kita yang masih muda, sekaligus harapan kita terhadap pemerintah karena tadi juga ada yang dijelaskan mereka ini perlu wadah nih. Nah, siapa yang ingin mewakili? Selasa. Mungkin masing-masing dari kita boleh. Boleh. Nah siapa dulu nih? Om Mondal Somad. Pak Wil. Nah ya, silakan mana nih? Untuk anak muda milenial sekarang, pesan saya satu, tetap lakukan hal-hal yang positif. Jangan memponis sesuatu dengan kalian belum secara dalam mengetahui apa sih yang dengan apa yang kalian lihat. Nah, Dan apa yang terlihat di luar iya, saja ya. iya. Harus betul-betul dipahami, dicari informasi baru kalian memutuskan berspekulasi gitu. Ya. Dan jangan lupa tetap lakukan hal-hal yang positif karena kalau bukan kita siapa lagi. Ya, mantap. Jangan sampai kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Kan kata Bang. Ini kata-kata kamu. Nah, Kakak, Untuk teman-teman yang mungkin seusia kami atau yang di bawah kami juga lebih penting ya pesan-pesan ini khususnya untuk pengendara lah, untuk anak-anak motor atau pengendara motor biasa semuanya lah. Di jalan ya sebisanya jangan ugal-ugalan gitu Bang. Karena apa? Selain apa resikonya diri kita, ada diri orang lain juga beresiko gitu Bang. Nah, apalagi kalau kita perjalanan jauh itu kan otomatis keluarga menanti gitu Bang. Jadi ya sebisanya tetap hati-hati di jalan untuk semua pengendara motor. jadi yang paling penting adalah pikirkan diri sendiri, orang lain dan keluarga diri. Iya. Ini untuk pengendara motor biasa ya. Bali gimana Bang? Pesan saya bagi seluruh pengguna kendaraan, tetap hati-hati di jalan. Kalau yang bagi kami komunitas yang ikut touring, safety ready. Smart. Kalau menurut saya itu untuk pengendara motor tetap jaga keselamatan, tetap safety, dan jangan ugal-ugalan lah. Kebanyakan tuh yang di bawah ataupun yang masih di bawah umur atau itu jiwa-jiwa Meledak-ledak. Gitu ya. jadi mulai orang tuh mulai Berontak-ontak. Saat naik motor berasa Rossi. jadi untuk Padahal motor kawan-kawan yang masih enggak 17 Bang, di atas 17 pun mungkin. Sekarang kan juga ada yang pakai motor bahkan yang belum punya SIM ya Bang. Yang masih ugal-ugalan tetap jaga keselamatan. Nah, Abang harus untuk pemerintah karena kan ini udah ada. Jadi kan ada dua pesan nih.
Salah satunya harapan untuk pemerintah daerah kita terhadap komunitas motor seperti yang abang-abang dan kawan-kawan ada sekarang. Apa harapnya bang? Wah, bingung juga nih. Silakan. Harapan saya untuk pemerintah ya paling jalan diutamakan. Ya, jadi agar safety rate-nya itu lebih terjaga. Ya, lagi. lebih aman. Iya. Agar nggak sering-sering nurunkan 2 kaki lah. Biar nggak kayak terbang. Jadi mohon untuk memperhatikan kenyamanan jalan. Ya. Oke, kawan-kawan. Satu hal yang paling penting dalam dunia motor itu seorang berani motornya kencang dan berani pakai motor yang cepat atau laju kalau kita orang di sini kan. Kunci yang pertama itu bukan karena cc-nya besar, tapi remnya bagus. Benar. Cepat, remnya nggak bagus selesai juga. Teman-teman, bersama Cracker Supermoto Ketapang, kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.